Itu sih nggak usah ditakutin lah, yang penting kitanya sendiri punya kekuatan keimanan yang besar, karena kekuatan keyakinan kita itu menghasilkan aura energi yang membentur makhluk-makhluk itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya, kalau bayi itu kan kalau mau ditinggal sendirian, katanya kan harus ada ininya ya. Kalau orang-orang dulu tuh suka pakai bongle, terus dikasih jarum ini peniti ya. Kadang ada gunting juga. Itu sebenarnya boleh nggak sih, ah? Kasih cermin juga gitu ya. Ya, ada cermin. Ya benar. Itu gimana tuh, ah? Boleh nggak di dalam Islam itu sebenarnya? Oh, jadi kasih bengle, kasih apa tadi, peniti, Peniti, ya kan, gunting, gunting, Kaca. terusnya pakai cermin. Itu secara hukum boleh apa enggak, musyrik apa enggak maksudnya kali Iya. ya, musyrik apa enggak. Kalau dikaji secara syariat tanpa ilmu tentang hal-hal yang gaib, mungkin sepintas orang melihatnya langsung, wah musyrik. Nah, nggak boleh, karena percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan untuk mengusir bangsa-bangsa gaib, mungkin ya, bangsa gaib bisa bangsa jin misalnya, atau siluman, atau kalau bayi apa ya biasanya yang suka senang sama bayi, dudumit, terus gondol wewe apa nih, yang suka nyulik bayi itu ya. Nah, ini kebiasaan orang tua dulu, sebenarnya mereka paham. Jadi kalau bicara syariat ya, bicara syariat tanpa dia tahu fungsinya untuk apa, secara syariat jadi terlihatnya kan musyrik. Stop aja pokoknya musyrik. Tapi kalau kita ngasih tahu, atau yang melakukannya lah, yang naruh bengleknya sama cerminnya itu paham itu fungsinya untuk apa, itu nggak jadi masalah. Cuma kalau yang AA tahu, kalau benglek, kenapa harus pakai benglek? Itu ada makhluk-makhluk tertentu yang nggak suka dengan baunya. Makanya kalau pakai benglek kan, kalau sampai udah kering, baunya udah nggak ada, ya bingung juga, nggak ada fungsinya gitu. Terus kalau pakai peniti atau apa tadi namanya, gunting, gunting. ya gunting. Nah, itu nggak tahu tuh fungsinya buat apa tuh. Itu nggak tahu, gunting sama apa peniti. Kalau benglek iya ada fungsinya. Mereka ada makhluk tertentu nggak suka sama baunya. Sama cermin juga sama. Itu pada saat mau mengganggu, dia melihat wajahnya sendiri, mereka takut, akhirnya pergi. Jadi ada fungsinya. Nah, kita mengandalkan fungsinya, bukan berarti itu punya kekuatan hebat. Enggak. Nah, itu nggak apa-apa. Makanya orang yang melakukan itu harus dikasih tahu. Ini nih karena begini, ya kan? Karena begini. Jadi di pikirannya itu memang bukan punya kekuatan super yang hebat, bukan. Karena Allah mencipta itu semua punya fungsi, ada manfaatnya. Kalau itu dibilang nggak boleh karena apa? Seolah-olah melihat wah punya kekuatan, menganggap bahwa benda itu punya kekuatan, dianggap musyrik. Sama aja kalau kita mau ngusir kucing itu pakai air atau sapu lidi. Mana sapu lidi? Kenapa mesti nyari sapu lidi? Ternyata kucing takut sama sapu lidi, bunyi keser gitu kan. Nggak perlu disabet, dibunyiin aja lari. Oh, takutnya sama sapu lidi. Nah, terus musyrik juga.
Ini masalahnya karena kucing kelihatan. Makhluk yang tadi disebut takut sama benglek sama itu nggak kelihatan, sehingga menyebabkan orang dikhawatirkan jadi jatuh ke kemusyrikan. Makanya harus paham nih yang tahu fungsinya biasanya orang-orang yang udah pernah ngalamin melihat bangsa gaib seperti itu. Jadi pakai ini takut, mereka tahu. Ya kayak contohnya jin Islam dibacain Al-Fatihah, emang takut? Enggak. Bacain ayat kursi takut? Enggak. Kalau kita baca salah malah ketawain, ngakak, terbahak-bahak dia. Kalau dia nggak suka sama bau benglek, kasih aja benglek supaya dia nggak ngeganggu. Wangi benglek. Yang penting jangan yang kering. Kalau kering kan hilang baunya, udah nggak bau. Kalau peniti mah mungkin buat nusukin itunya kali ke baju, bukan fungsi buat itunya, buat nempelin benglek supaya nempel ada di baju. Makanya digigit dulu itu supaya kebuka, wanginya keluar gitu. Anak bayi kan makhluk suci kan? Iya. Kok berani ya makhluk-makhluk halus gitu gangguin anak kecil ya, anak bayi terutama kan? Ya karena ada makhluk-makhluk tertentu dengan masih bau hawa bau darah itu memang suka ngambil. Ada. Makanya kalau ngebahas ini emang agak rawan ya karena kan, di luar nalar ya, di luar nalar. Iya kan kayak yang tadi bilang tuh yang suka nyulik anak bayi itu kan tunggal bolong. Itu kan karena ceritanya kan dulu kan dia hamil terus mati dalam keadaan hamil, jadi perutnya bolong, kurang lebih begitulah. Makanya dia mau nyari anaknya, makanya dia suka ngambil anak bayi. Terus kayak yang suka anak kecil maghrib hilang gitu kan, apa tuh? Itu yang suka ngumpetin sebenarnya dari bangsa jin gitu. Cuman itu sih nggak usah ditakutin lah, yang penting kitanya sendiri punya kekuatan keimanan yang besar, karena kekuatan keyakinan kita itu menghasilkan aura energi yang membentur makhluk-makhluk itu datang. Jadi orang baca ini terusnya bukan karena bacaannya juga, bukan semata-mata karena bacaannya, karena keyakinan dia udah meresapi bacaan itu jadi punya hikmat. Akhirnya pada saat baca itu ya hikmat dia mengeluarkan energi, mengeluarkan aura itu yang bikin jarak. Nah, itu ngebahas begini emang agak sulit ya, karena kan harus merasakan, membuktikan sendiri. Kalau dibicarakan begini, mereka kan kalau yang umum tahunya baca ini. Kalau tahu buktiin aja, jin Islam nggak takut, dibacain ayat kursi nggak takut. Lah sedeni jin Islam tahu ayat kursi nggak takut. Jadi takutnya itu karena benturan aura dia dengan kita, dia kebentur. Jadi nggak mau dekat karena dia kepanasan, merasa panas. Aura kita yang ngebentur. Jadi bacanya itu karena emang kita udah meresapi, udah apa ya, kalau menurut ilmu kebatinan udah kebeli ijazahnya lah kalau bahasa gampangnya, karena ranah gaib itu lebih sulit untuk diungkap dengan kata-kata. Orang banyak puasa, banyak tirakat, itu auranya beda itu. Energi yang keluar dari tubuhnya itu beda. Dari jiwanya beda, dari kekuatan pikirannya pun beda. Jadi kekuatan jiwa itu bisa menghantam makhluk-makhluk lain. Jiwa kan gaib. Makhluk lain juga gaib sama gaib. Main kuat-kuatan energi aja itu. Jadi intinya ya boleh kalau memang dia paham fungsinya. Kalau enggak main ikut-ikutan, nah itu jangan kalau ikut-ikutan. Makanya kalau melakukan sesuatu harus tahu dasarnya, ilmunya, faktanya, ya kan? Itu jadi kalau memang udah dijelasin, tahu ya ini aja. Jadi jangan mengandalkan itu ya, emang karena fungsinya kita tahu gitu.
Udah jelas kan ya, udah paham. Jadi dari sudut pandang mana itu musyrik dan tidak. Iya. Iya, makasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.